datang di tengah persekutuan Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu Trinitas. Di dalam ibadah ini, kita juga akan bersyukur atas Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Meyer Ponto. Ungkapan situasi dari pengurus Pelkat PKLU. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi semua orang yang hidup
takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua, pribadi, keluarga, dan gereja mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei 1996 telah menetapkannya sebagai Hari Lanjut Usia Nasional demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada orang tua lanjut usia. Juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara luring. Kita mesti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak kita sadari, terkadang-kadang karena kesibukan kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-29 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada orang tua lanjut usia untuk berdaya guna, agar mereka tetap berdua dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat meski tubuh makin renta. Masa tua sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Salahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing ibadah kita ini dari Ulangan 6 ayat 1 dan 2 demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, di hadapan Allah Tritunggal, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Ya Allah Tritunggal, termulialah namamu di seluruh bumi, sekarang dan sepanjang zaman. Di hadapanmu, Allah yang Esa dan Maha Kuasa, kami datang tersyukur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab kami untuk merawat dan peduli, serta memberi ruang bagi orang tua untuk berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur, dan tindakan kami membuat mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan dengarlah seruan hati kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan firman Tuhan.
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan perintah hidup baru. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Demikian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Demikian Matius 15 ayat 3-6. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu
Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan ini. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari demi hari kami merasakan penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat-Mu ini. Kasih setia Tuhan sungguh nyata, menaungi hidup kami, membentengi di tengah-tengah pergumulan perjuangan kami melawan pandemi COVID saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan kelak mengatasi itu semua. Untuk itulah saat ini, dalam ibadah secara daring ini, kami beribadah untuk menyambut, mendengar pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, bahkan kuasailah, agar kebenaran firman itu yang diberitakan sungguh-sungguh mengambil tempat di hati kami semua, menerangi kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu. Untuk mana dengan firman-Mu, firman kebenaran,
menjadi suluh terang langkah hidup kami dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Bersabdalah, kami anak-anak tebusan-Mu, mendengar dan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Terpujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1-3 yang mengatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi pandemi COVID, kita beribadah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Dengan ibadah itu tidak mengurungkan kita untuk tetap bersekutu, berdoa, bahkan merenungkan sabda Tuhan. Dan saat ini
kita memasuki tahun gerejawi yang disebut Minggu Trinitas. Di mana kita sudah merayakan peristiwa iman, apakah dimulai dengan Advent, Natal, lalu Jumat Agung, dan kebangkitan, serta kenaikan Tuhan Yesus, lalu pada minggu yang silam, tentu kita sudah merayakan apa yang disebut keturunan Roh Kudus yang dari atas. Artinya dengan merayakan Minggu Trinitas ini dengan simbol segitiga yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang menunjukkan kesatuan, keesaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menggambarkan Allah Tritunggal itu. Di mana hari-hari peristiwa iman dimaksud sudah kita rayakan, kita jalani. Dan memasuki minggu-minggu perjuangan cukup panjang dengan simbol perahu, ada merpati, Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga berkaitan dengan kita memperingati Hari Lansia Nasional. Secara nasional, di mana Hari Lansia itu juga diperingati para lansia di jemaat-jemaat GPIB yang ada. Bahwa dengan memperingati Hari Lansia, di mana kalau saya tidak salah itu batasan lansia itu 60 tahun ya, ke atas. Saya tidak tahu Ibu Melva sudah masuk belum? Mudah-mudahan belum ya. Ya, tapi itu soal perayaan satu perjalanan usia yang dirayakan. Dan bagi kita, dengan merayakan lansia itu, Hari Lansia itu secara gerejawi, apa yang sudah kita lakukan? Karya apa yang kita sudah perbuat di masa lansia itu? Tapi paling tidak kita bersyukur kalau masa lansia tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana apa yang kita baca saat ini dari
Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3 dengan tema mengelola bumi. Teks ini tentu berbicara tentang air bah sebetulnya. Penghukuman Tuhan atas kejahatan yang manusia sudah lakukan sejak penciptaan dimaksud. Pada pasal di muka, yaitu pasal 7 dan pasal 8, menceritakan bagaimana Allah menghukum manusia dengan air bah. Peristiwa Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan dan keluarganya serta ciptaan Tuhan, hewan. Dari teks ini, bacaan kita ini menggambarkan bagaimana juga Tuhan mengakhiri hukumannya itu ketika air bah surut. Maka disitulah Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Dengan Nuh sendiri yang mewakili umat manusia itu sendiri. Di mana bacaan kita ayat 1 dan 3 kita tempatkan pada konteks perjanjian Allah dengan Nuh itu. Bahwa dengan perjanjian itu kita lihat pada ayat 11, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak akan ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Lalu ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku dan telah ada di antara aku dan kamu, segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Itu yang disebut pelangi. Ya. Setelah air bah surut, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ini tandanya pelangi itu. Bahwa tidak akan ada lagi air bah. Jadi suatu perjanjian yang diadakan Tuhan bagi manusia. Jadi juga sejalan dengan perjanjian yang Allah adakan. Ya, kalau kita baca di Kejadian 17, Allah juga mengadakan perjanjian dengan Abraham. Itulah yang disebut tradisi sunat. Itu perjanjian dengan Tuhan. Yang tentu tradisi sunat kita terjemahkan
dalam perjanjian baru itu adalah baptisan bagi gereja. Jadi dalam konteks inilah juga berbicara tentang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya bahwa segala ciptaan Tuhan dan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan terikat dengan perjanjian yang Tuhan adakan bagi mereka. Perjanjian yang Allah adakan bagi generasi yang baru. Mulai dari Nuh itu. Sehingga dengan perjanjian itulah Allah adakan bagi manusia supaya itu terjadi. Menjadi anak-anak perjanjian tentunya, dengan simbol, dengan ada tandanya bahwa Allah menyatakan rahmat dan kasih-Nya bagi manusia. Ini perjanjian setelah sunat dan perjanjian dengan Nuh, Tuhan adakan. Nah, dalam Yesus Kristus juga kita terikat dengan perjanjian Tuhan. Ya, ketika kita menerima sakramen, kita mengikat perjanjian dengan Tuhan itu menjadi anak-anak yang telah diselamatkan, dikuduskan oleh Yesus Kristus lewat karya salib dan kebangkitannya. Nah, untuk itulah dengan demikian maka sebagai gereja pun ada dalam ikatan perjanjian Allah dalam Kristus. Suatu jaminan bahwa kalau perjanjian lama yang dibaca dengan tanda pelangi, aku tidak akan memusnahkan. Nah, juga dengan tanda salib kita sudah diselamatkan sebagai anak-anak yang sudah terikat dengan perjanjian Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi gereja senantiasa melaksanakan pelayanan itu untuk memberitakan Injil, melayani, bersaksi dalam semangat bahwa kita yang terikat dengan perjanjian itu diselamatkannya, berkontribusi dalam karya penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus. Nah, beranak cuculah kamu. Jadi beranak cucu, berketurunan. Bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Yang senantiasa menaungi, menuntun, bahkan memberkati, menguatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, beranak cuculah, bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Ayat ini tentu terkait dengan perjanjian Allah tadi.
Kalau kita tempatkan ini dalam konteks setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan, maka firman Tuhan ini, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Menajam bahwa orang Israel ketika kembali ke tanah perjanjian itu, melalui Esra dan Nehemia mereka harus membangun, tidak hanya menyangkut pembangunan yang bersifat material, tetapi juga menyangkut rohani mereka. Nah, bagi orang Israel, ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, eksistensi Israel sebagai bangsa sangat mereka perhatikan. Dengan firman beranak cuculah, masuki bumi adalah bagi Israel suatu gagasan yang menonjol, yang perlu diberlakukan. Dan itulah sebabnya dengan beranak cucu itu orang-orang Israel menjadi sebagai bangsa yang membangun kembali keadaan kehidupan mereka. Orang-orang Israel ketika kembali ke pembuangan, mereka memberlakukan pola hidup, bagaimana mereka harus melaksanakan apa yang disampaikan lewat firman ini, beranak cucu, penuhilah bumi. Mereka yang adalah bangsa yang terpilih, merasa bangsa yang diberkati, bangsa yang kudus. Israel hendak membangun dirinya secara eksklusif. Karena itu, pada zaman itu dikenal dengan istilah Yudaisme. Jadi, perkawinan diatur. Harus seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan Israel atau Yahudi. Ketatnya pemberlakuan aturan bagi orang Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian. Kita bisa baca pada Esra 10 bagaimana orang-orang Israel. Dan ketika itu juga, ketika mereka kawin-mawin dengan perempuan yang bukan orang Yahudi atau orang Israel, wajib diceraikan karena dengan firman ini beranak cucu seolah-olah harus murni. Sehingga Israel pada saat itu hidup yang sangat eksklusif
menyebabkan dengan keberadaan mereka secara tertutup, eksklusif, membuat umat ini atau Israel ini ya merasa bahwa mereka lah yang terpilih, mereka diberkati, mereka bangsa kudus. Memberlakukan diskriminatif bagi bangsa-bangsa lain, bangsa sekitarnya. Itulah yang terjadi ketika mereka membangun kembali eksistensi mereka sebagai umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun, kalau bicara tentang eksklusivisme bangsa Yahuda, bangsa Yahudi, orang Israel itu, kalau dikaitkan dengan atau diperhadapkan dengan realita, budaya, kehidupan dunia masa kini, apa masih cocok? Karena kalau bicara eksklusivisme berarti menutup diri segala yang ada di sekitar, kecuali ya memberlakukan tatanan kehidupan ya sesuai dengan apa yang menjadi patokan pegangan Alkitab Ibrani bagi orang Israel itu pada zamannya. Tentu, apakah dengan eksklusivisme, dengan perkembangan zaman masa kini, semakin modern, setiap orang tidak hidup lagi terpisah eksklusif karena teknologi informasi yang canggih. Apa masih cocok? Itu satu pertanyaan. Mungkin pada zamannya oke, tapi zaman berkembang. Eksklusivisme secara iman artinya menjaga kedirian seseorang dalam iman, tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, dapat diterima. Tetapi kalau berkaitan dengan keberadaan dengan sesama manusia, bagaimana itu harus terjadi? Bagaimanapun kita harus sebagai gereja orang percaya yang hidup di masa kini dalam semangat persekutuan kita dalam kelembagaan GPIB sekalipun, apakah gereja Tuhan ini harus eksklusivisme, menutup diri dengan perkembangan? Jelas kalau bicara gereja Tuhan ini, kenyataannya, realitanya tidak eksklusif. Kalau suku, ya semua suku ada. Ya kan? Bicara ras, tidak cocok. Dan juga ada di segenap wilayah di Indonesia.
di mana luas pelayanan gereja Tuhan ini meliputi wilayah yang beragam juga. Dari Nunukan sampai Cilacap, ada gereja Tuhan. Dari Banda Aceh sampai Mataram, demikian juga. Majemuk pluralistik malah. Memang GPIB ditakdirkan menjadi gereja yang beragam. Karena itu bicara GPIB bicara keragaman. Dan itu menjadi suatu potensi, kekuatan. Buktinya jemaat GPIB Sentul terdiri dari berbagai suku bangsa kan? Ada Batak, ada Ambon, ada Timor, ada Manado, ada apalagi Jawa, Chinese, apalagi ya. Jadi kalau bicara eksklusivisme tidak cocok ya dengan GPIB. Tetapi justru bicara keragaman. Ya. Tubuh Kristus yang menyatu digerakkan oleh yang satu, Kepala Gereja Yesus Kristus. Jadi panggilan GPIB tidak bisa lain adalah menghargai dan berkarya dalam keragaman, bukan bersifat eksklusif, berarti terbuka dengan semua suku, warna kulit, ras ya, dan juga gender ya, semua. Nah untuk itulah dalam keragaman gereja yang bersekutu, bersaksi melayani itu, dalam keragaman warga jemaat, bahkan para presbiter sekalipun, pelayanan dan kesaksian kita, karena memang keragaman itu lahir dari panggilan beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, perintah Tuhan adanya. Ya, artinya dalam keragaman ini kita membangun kehidupan jemaat, gereja itu dengan baik, dengan membangun kualitas, spiritualitas, rohani, jemaat. Itu penting. Dalam keragaman itu kita membangun kualitas rohani, spiritualitas gereja, jemaat itu sendiri. Yang rajin berdoa, yang setia beribadah, yang menempatkan firman Tuhan, direnungkan setiap hari. Kan ini demi spiritualitas yang berkualitas
dalam keragaman itu. Dan juga sebagai gereja, dalam keragaman kita harus dapat mengembangkan jiwa pengabdian. Ini aspek sosial kan? Melayani. Ya gereja kalau tidak ada istilah melayani gimana? Ini aspek sosial gereja. Kualitas tinggi dalam jiwa pengabdian. Karena menjadi panggilan gereja dalam semangat keragaman tadi bukan eksklusif. Menjadi satu potensi, kekuatan. Ya. Satu dengan yang lain. Memberi diri bagi pelayanan yang kuat, menolong yang lemah, dan hal-hal lainnya. Jadi aspek sosial harus nampak dalam pengembangan diri sebagai gereja. GPIB khususnya yang beragam itu, majemuk, plural. Dan juga kaitan dengan masa kini, gereja Tuhan ini menjadi gereja anak-anak Tuhan yang berkualitas dalam hal pendidikan. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, iptek, ya kan? Nah, buktinya sekarang dengan ibadah daring ini kita bisa direkam begitu, bisa beribadah di rumah-rumah, karena masalah pandemi begini. Jadi dengan iptek menolong kita untuk tetap beribadah. Ini contohnya. Jadi juga dalam keragaman ini sebagai gereja dengan segala talenta, potensi jemaat, memberi diri bagi pelayanan, sebagaimana Tuhan sumber ilmu pengetahuan, juga Tuhan maksudkan sebagai insani itu, gereja Tuhan ini harus dapat menguasai teknologi. Tidak bisa bicara eksklusif di situ. Karena peradaban yang semakin berkembang, tetapi kita memanfaatkannya secara benar dan baik demi pelayanan dan persekutuan kita. Terutama generasi muda, anak-anak muda yang lebih hebat menyerap, menguasai iptek ini. Sehingga dapat menjawab tantangan zaman. Karena itu dituntut juga kualitas. Dalam keragaman kita harus meningkatkan kualitas spiritual, rohani, dalam keragaman kita, meningkatkan kualitas yang tinggi jiwa pengabdian kita, pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dan juga kita dapat
menguasai teknologi dengan baik. Itu semua diperhadapkan kepada kita bagaimana kita membangun sebagai gereja yang kudus, persekutuan orang kudus. Yesus Kristus kepala gereja, kita adalah bagian di dalamnya, tubuhnya yang digerakkan oleh yang satu, yang bersumber dari Dia. Itulah gereja. Sekaligus kita memperingati Hari Lansia. Ya tentu saya berpikir lansia dalam skop gereja saja. Lansia di GPIB Bukit Sentul tentunya bagaimana mereka dalam semangat melayani juga Pelkat. Ya. Wadahnya, artinya ambil bagian dalam kaitan panggilan pengutusan itu. Bukan menjadi laskar-laskar yang tidak berguna lagi ya. Dalam gereja tidak ada istilah itu. Ya, semua berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu sebagai lansia bertanya, apa yang saya sudah berbuat karya di masa lansia. Dan terus Tuhan perlengkapi masa kehidupan lebih lanjut di dalam kekuatan kuasa Roh-Nya. Tuhan senantiasa akan terus memperlengkapi gereja Tuhan ini dengan segala pergumulan yang dihadapi. Sekalipun pemanfaatan gedung gereja ini berakhir Oktober, bukan berarti kita kehilangan semangat, tapi bersama Tuhan, Dia senantiasa menolong untuk terus memelihara persekutuan pelayanan dan kesaksian. Ini soal sarana. Pasti Tuhan lengkapi. Pasti Tuhan genapi semua yang menjadi harapan kita. Dia Maha tahu apa kebutuhan kita, siapa kita yang memerlukannya. Karena Dialah sumber hidup, sumber segala-galanya di dalam hidup, dalam Yesus. Ini itu Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Yesus. Mengapa nama Yesus? Nama Yesus adalah jaminan bagi kita. Masa lalu, hari ini, bahkan masa depan kita semua. Dalam naungan kasih dan pemeliharaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua, keluarga demi keluarga, dengan segala kemurahan-Nya. Amin. Berikanlah ya Bapa kuasa-Mu untuk menjaga, menata, mengelola karya-Mu. Ajarlah ya Yesus anak-Mu agar selalu setia melakukan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita berdiri bersama semua orang beriman di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman sesuai pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap sempurna kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebenaran firman telah diberitakan agar melalui firman-Mu ini menguatkan iman kami, jemaat-Mu, menghadapi segala tantangan pergumulan yang ada. Kami sebagai tubuh Kristus, gereja-Mu, diatur, digerakkan. Sang Kepala Gereja Yesus Kristus, yang bertahta dalam kemuliaannya di surga, yang mengutus Roh Kudus mendiami, menaungi gereja-Mu dengan segala pelayanannya, panggilan pengutusannya, sehingga gereja-Mu ini tetap hadir, membawa terang, menjadi berkat di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, GPIB Jemaat Bukit Sentul ini, dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat-Mu ini. Sekalipun kami menghadapi pandemi COVID, kami tidak ragu, khawatir, dan takut. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan lewat memberlakukan protokol kesehatan yang diatur pemerintah, sehingga dapat terhindar dari virus yang dapat mengganggu eksistensi keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus membangun persekutuan dan pelayanan gereja Tuhan ini. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah rumah tangga demi rumah tangga. Penuhilah segala harapan, tuntutan hidup sehari-hari di masa yang ada ini. Dimanapun jemaat-Mu ini berada,
agar mereka tidak terjebak mengandalkan diri sendiri, tapi selalu menyembah, berbakti kepadamu, ya Yesus Juru Selamat. Karena Engkaulah sumber hidup itu bagi kami. Ketika dalam keluarga menggumuli, orang-orang yang berada dalam keadaan sakit, datanglah ya Tuhan menolong mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Memberi kesembuhan pada diri mereka, karena Engkaulah tabib yang benar. Dokter di atas segala dokter. Bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terkhusus mendoakan hamba-Mu, Ibu Pendeta Yesi Hutapea, yang dalam keadaan sakit, terkonfirmasi COVID, yang dirawat di rumah sakit Cikini. Tolong ya Tuhan hamba-Mu ini, jamalah dia dengan kuasa-Mu. Angkatlah beban sakit yang ia derita. Pulihkan Tuhan. Untuk dia kembali berada di tengah persekutuan jemaat-Mu ini. Dalam fungsi menggembalakan domba-domba-Mu ke jalan yang benar. Serta keluarganya, serta ya Tuhan, suami, anak-anak dari Ibu Pendeta Yesi. Bapa di sorga, berkati juga para presbiter, diaken penatua, memenuhi panggilan pengutusannya, gereja Tuhan ini, dengan segala potensi yang ada. Lengkapi terus kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka terus bersama hamba-Mu, Ibu Pendeta Yesi, menggembalakan, menuntun jemaat-Mu ini, untuk mereka terus bersyukur dan bersukacita atas rahmat dan kasih-Mu memenuhinya. Berkati juga aktivitas pekerjaan para presbiter di segala bidang demi kehidupan mereka, rumah tangganya, dan masa depannya. Terpujilah Tuhan, berkati panitia pengadaan sarana ibadah di jemaat-Mu ini. Kami percaya Tuhan menolong dalam pengadaan sarana ibadah dimaksud, di mana penggunaan sarana ibadah gedung ini berakhir pada bulan Oktober mendatang. Biarlah Tuhan menggerakkan hati jemaat-Mu ini untuk berpartisipasi aktif dalam pengadaan gedung yang diharapkan. Dan kami yakin Tuhan beserta panitia dalam pelaksanaannya. Bapa di sorga, demikian juga mendoakan
secara khusus keluarga Robi Kainama, keluarga Ismail, keluarga Ibu Meiti, keluarga Anne Yanet Tomasoa, keluarga Bert Patilesa Kapia. Biarlah kasih-Mu memenuhi hidup mereka. Apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga ini, Engkau menolong, memberkatinya. Segala harapan-harapan masa depannya. Dalam diri saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan, Jemaat GPIB Bukit Sentul ini, dalam diri Ibu Pendeta Yesi Tapea, Oma Konstans Kur Putih Hitam, Ibu Nona Kumontoy, Bapak Ismail, Ibu Nita Pasongka, Ibu Diksi Senenia, Penatua Jimmy Sumakut, Bapak Yohanes Maspaitela, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan, Palandeng, bila Tuhan menolong mereka, memperoleh kekuatan yang baru, kesembuhan, kepulihan yang Tuhan nyatakan dalam hidup anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu ini. Bila doa mereka, Tuhan mendengarnya. Bapa di sorga, juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Kelahiran pada 30 Mei sampai 5 Juni mendatang ini. Berkati anak Hermalina Sari Bunga, Ibu Fitri Yunita Tanamal, Ibu Waode Harneti, Saudari Lois Payo. Biarlah mereka bersukacita di hari ulang tahun mereka sebagai wujud pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka dari hari ke hari, menyongsong masa depan yang diberkati Tuhan adanya, yang merayakan ulang tahun perkawinan, Tuhan sertai mereka adanya. Keluarga Bert Patilesa Kapia. Dan pergumulan jemaat-Mu, biarlah Tuhan mendampingi, menopang, menguatkan mereka selalu untuk terus bersyukur dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintah kami yang terus bergelut mengatasi situasi sosial, situasi pandemi COVID, agar berangsur-angsur mereda di negara kami. Karena itu berikanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dan aparat yang ada. Dalam kesatuannya menuntaskan apa yang dihadapi bangsa dan negara saat ini. Juga terkait dengan pembangunan ekonomi agar dipulihkan ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu di segala tempat, dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini terhindar dari situasi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan,
untuk segala kebaikan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami terus bersyukur, bersukacita dalam Yesus Kristus yang senantiasa beserta kami, Sang Immanuel yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Christ be with me, Christ within me, Christ behind me, Christ before me, Christ beside me, Christ within me, Christ to comfort and restore me. Christ above me, Christ within me, Christ in quiet, Christ in danger, Christ in out of all me, Christ in mode of friend and stranger, Christ in mode of friend and stranger. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyampaikan doa syukur kita. Ya Allah, Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas Hari Lanjut Usia Nasional saat ini. Kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Meyer Ponto serta seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan, memberkatinya, serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang kedua, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini.
Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, mari kita perhatikan bersama pesan Majelis Sinode GPIB untuk Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Jemaat dan seluruh pengurus serta anggota PKLU GPIB yang kami kasihi. Syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, kita telah diberi kesempatan untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun ini. Keberadaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN adalah tonggak yang mengakui peranan yang sudah dan akan dilakukan lansia di seluruh Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Hal ini bahwa pemerintah mengakui dan mendorong terus pemberdayaan lansia sebagai pelopor, penggerak, dan pemberi teladan. Dari lansia yang sudah memiliki semangat, kearifan lokal, dan nasional, yang peduli mengisi pembangunan bangsa, demikian pula gereja. Dengan mengusung tema tahunan GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10, dan subtema yang berasal dari pemerintah, yaitu lanjut usia bahagia bersama keluarga.
Pemerintah mengajak kita bahwa tempat yang terbaik bagi lansia adalah bersama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang seharusnya mendukung, menopang, dan menyemangati lansia dalam menjalani masa tuanya, terutama dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhirnya. Tak lupa lansia juga ikut berpartisipasi di dalam keluarganya. Dengan kehadirannya untuk anak cucu, dengan memberikan contoh teladan yang baik. Karena lansia telah melewati kehidupan yang penuh suka maupun duka, sehingga kaya akan perjalanan hidup. Menjadi lansia bukanlah waktu untuk berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap terus bergerak secara fisik dengan menggunakan kemampuan yang ada. Sehingga tetap terus berkarya, baik untuk diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Merayakan Hari Lansia Nasional ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada amanat pengutusan kita untuk terus berkarya di dalam Tuhan lewat aktivitas hidup kita masing-masing sehari-hari. Firman Tuhan menyatakan bagi kita 2 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jemaat, mari kita berdiri. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan
Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.